Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari Evianti. Saat ini saya berada di Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Saya ingin membuat pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT di bidang pengajaran di mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis laporan keuangan. Mata kuliah lain yang saya ampu yaitu ada akuntansi sektor publik, praktikum akuntansi pengantar, sistem manajemen basis data, etika bisnis, dan sistem informasi akuntansi. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pembahasan arti informasi keuangan, pasar modal, teknik analisis laporan keuangan, metode pembandingan laporan keuangan, dan analisis rasio. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat 3 semester 5, di mana memiliki bobot 2 SKS dan perkuliahan yang dilakukan dengan tatap muka, belajar mandiri, dan penugasan terstruktur. Durasi perkuliahan ini adalah 90 menit, di mana ada 2 pertemuan setiap minggunya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang arti informasi keuangan, jenis dan fungsi informasi keuangan, menganalisis laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini yaitu ada Subramanyam, Charles Ed Gibson, Sofyan Syahri Harahap, dan Mamduh F. Hanafi dan Abdul Halim. Teknik pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ini adalah teknik pembelajaran DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Yang pertama, teknik delivery, di mana saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan di awal kuliah untuk menyampaikan ke mahasiswa mengenai deskripsi mata kuliah. Yang kedua, bahan ajar selama 1 semester. Yang ketiga, peraturan selama perkuliahan. Yang keempat, bobot penilaian yang dicapai. Yang kelima, bentuk pembelajaran dan materi selama 1 semester yang akan kita pelajari bersama. Lalu dalam 1 semester berisi 16 minggu. Yang pertama, pengantar informasi keuangan. Yang kedua, analisis perbandingan laporan keuangan. Yang ketiga, analisis tren dan analisis persentase per komponen. Yang keempat, analisis rasio. Yang kelima, analisis sumber penggunaan modal kerja. Yang keenam, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Yang kedelapan, analisis BEP atau break even point. Yang kesembilan, analisis prediksi kebangkrutan. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Lalu yang kedua ada teknik interaction, di mana saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan interaksi menggunakan metode student learning center atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan memecahkan masalah dari studi kasus. Lalu metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan diskusi dan presentasi. Awal perkuliahan, materi akan saya berikan selama perkuliahan yang dicantumkan dalam kontrak perkuliahan, di mana bentuk interaksi lainnya yaitu dengan studi kasus, di mana dalam satu kelas terdiri dari 28-30 mahasiswa. Lalu akan saya bagi menjadi 4-5 orang dalam satu kelompok untuk melakukan diskusi, memecahkan masalah, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu dalam rangka mendukung proses interaksi student center learning, mahasiswa dapat bertanya secara langsung saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa mempresentasikan sebuah kasus studi dan cara pemecahan masalah menurut sudut pandang mereka. Tujuan ini dilakukan agar mahasiswa dapat berperan aktif, percaya diri, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, yaitu ada teknik assessment, di mana ada penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil akan dinilai berdasarkan hasil UTS, hasil UAS, penugasan individu, dan penugasan kelompok.
Sedangkan penilaian proses akan dinilai dari dimensi interpersonal skill yang dimiliki oleh mahasiswa, atribut interpersonal soft skill yang dimiliki setiap masing-masing mahasiswa, dan dimensi sikap dan tata nilai. Berikut akan saya perlihatkan video pembelajaran saya ketika di kelas di mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya untuk memulai perkuliahan siang ini? Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di pertemuan siang ini kita akan membahas mengenai pengantar analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita maju ke atau bahasan selanjutnya, laporan keuangan itu ada berapa? Silakan anak-anak. Apa aja? Apa aja silakan, Mbak. Neraca, laporan produksi, laporan perubahan modal, arus kas, laporan keuangan. Oke, bener ya, teman-teman udah setuju semua ya. Oke, kita akan membahas mengenai arti pentingnya informasi keuangan, syarat-syarat laporan keuangan, peranan pemeriksaan akuntan publik, hubungan antar berbagai laporan keuangan yang sudah tadi teman kalian sebutkan. Lalu pengertian laporan keuangan, pengertian dasar analisis laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, dan bentuk-bentuk laporan keuangan. Nah, sebenarnya di dalam laporan keuangan itu mengandung beberapa informasi keuangan, di mana informasi tersebut berguna untuk akuntan itu bisa memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu stakeholders, untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya dalam hal ini itu tuh seperti kayak akuntan itu nggak cuma bikin laporan keuangan, tapi mereka juga akan menyarankan kepada manajemen kira-kira tuh sebaiknya gimana, kira-kira haruskah kita menaikkan produksi atau mungkin menekan biaya operasional, atau mungkin kita udah cukup nih sumber daya kita untuk melakukan ekspansi. Itu dari segi akuntan. Lalu sebagai sistem informasi, nah akuntansi itu melakukan mengumpulkan dan mengolah data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholders agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Jadi perusahaan tersebut tuh kadang juga nggak bisa kayak menentukan pengambilan keputusan itu hanya dari internal perusahaan. Biasanya dilihat ya dari besar kecilnya perusahaan. Tapi kalau misalnya udah perusahaan besar, apalagi udah go public, itu dia pasti akan melibatkan shareholders atau stakeholders yang lainnya. Bahkan mungkin ketika mereka akan mengambil keputusan kayak misalnya nih membuat produk baru. Ketika membuat produk baru, pasti akan setiap produksi itu kan pasti ada limbah ya. Nah, itu biasanya kayak akan bahkan mengundang warga di sekitar. Kira-kira gimana kalau misalnya akan menambah produk sehingga akan membuang limbah dan lain sebagainya. Itu biasanya akan didiskusikan. Gak cuma kepada shareholders, tapi stakeholders. Kayak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum bedanya apa itu shareholders dan stakeholders? Silakan anak-anak. Shareholders itu siapa? Ya, silakan. Perbedaan shareholders sama stakeholders itu dari prominentnya sih. Shareholder itu adalah investor atau pemegang sahamnya. Jadi seorang shareholders pasti merupakan stakeholders. Tapi stakeholders Oke. Jadi kalau shareholders itu mesti bagian dari stakeholders. Jadi kalau stakeholders itu lebih luas cakupannya. Tapi kalau misalnya shareholders dia hanya pemegang saham. Biasanya kayak ya kalau misalnya teman-teman invest di pasar saham
5 lot, 10 lot kayak gitu ya sudah bisa disebut shareholders. Cuman kalau misalnya sebagai anggota RPS atau bisa diajak untuk rapat umum pemegang saham itu biasanya yang memiliki saham-saham mayoritas. Kayak gitu, paham ya? Lalu stakeholders itu ada pengguna yang disebut pengguna internal dan eksternal. Silahkan barangkali ada yang sudah tahu siapa itu pengguna internal dan pengguna eksternal. Ya, siapa? Silakan. Iya, internal sama eksternal. Terima kasih ya. Udah bener ya teman-teman ya. Jadi pihak internal itu tuh orang yang gampangnya teman-teman harus pahami itu orang yang ada di dalam perusahaan. Itu bisa pegawai, bisa direktur, bisa HRD-nya. Pokoknya orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan eksternal itu di luar perusahaan. Itu bisa kreditor, investor, pemerintah, masyarakat. Gitu. Kenapa kok masyarakat jadi pihak eksternal? Karena setiap berdirinya sebuah perusahaan itu pasti akan melibatkan masyarakat. Karena apa ya? Mungkin teman-teman kalau misal melihat di tempat rumah kalian, kalau misalnya mungkin ada sebuah pabrik yang berdiri, pasti kan ada orang-orang yang sekitarnya itu tuh kayak kena dampak ya, entah itu dampak positif atau dampak negatif. Akhirnya kayak perusahaan itu juga mereka akhirnya harus bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan. Biasanya mereka ngasih kayak CSR. Mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan tersebut masih yang tergolong menengah ke bawah atau mungkin menengah agak ke atas, itu biasanya CSR-nya juga akan semakin besar. Bisa beasiswa pendidikan, bisa dana ke sosial ke masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan udah besar kayak Jarum, mungkin teman-teman akan melihat bahwa kadang ada beasiswa pendidikan dari Jarum. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, bisa dari bisa dari sisi olahraga atau dari pendidikan yang akan diberikan. Nah, ini tadi stakeholders. Lalu laporan keuangan dan pengertian dasar analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu baik atau enggak. Lalu ini adalah laporan keuangan yang biasa teman-teman lihat. Nah, kita akan menganalisis kenapa sih laporan keuangan itu harus dianalisis. Biasanya analisis laporan keuangan itu dilakukan itu untuk melihat apakah informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya laporan keuangan seperti yang teman-teman lihat, itu kan kita nggak akan tahu ya return on investment-nya berapa, perputaran asetnya berapa, kalau dari segi manajemen ya perputaran pegawainya berapa, kayak gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, untuk itu kita harus melihat dari sisi analisis laporan keuangan. Jadi biasanya hal ini tuh ya teman-teman akan memasukkan rumus
Jadi ada beberapa alat yang akan digunakan ya. Bisa jadi analisis rasio, likuiditas, kayak gitu. Itu untuk melihat analisisnya. Lalu ada berapa sih syarat-syarat laporan keuangan? Apa aja? Barangkali ada yang bisa tulis di depan? Oke, terima kasih. Jadi syarat laporan keuangan itu ada 7, seperti udah yang sudah dituliskan teman kalian. Yaitu yang pertama relevan. Relevan itu informasi yang dijadikan sumber itu harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya laporan keuangan tersebut itu tidak relevan, ya akan bias keputusan yang akan diambil. Lalu dapat dimengerti. Jadi yang dimaksud dapat dimengerti itu teman-teman kan sudah tahu tuh laporan keuangan pos-posnya seperti apa ya. Harus seperti itu. Akan kalau misalnya diubah dengan format yang berbeda, nggak sesuai dengan PABU juga akan berbeda. Lalu daya uji, di mana laporan keuangan itu harus disusun berdasarkan konsep dasar akuntansi dan prinsip akuntansi yang dianut sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Jadi harus apple to apple. Lalu netral, di mana laporan keuangan itu bersifat objektif, tidak memihak pada pemakai atau kepentingan tertentu. Lalu yang selanjutnya disajikan tepat waktu. Laporan keuangan itu harus disajikan pada waktunya. Ketika misal manajer meminta bagian accounting untuk menyajikan laporan tahun ini, tapi ternyata dari orang accounting akan memberikan laporan tahun 2020, itu juga nggak bisa. Jadi memang harus sesuai waktunya. Lalu daya banding, dan yang terakhir yaitu lengkap. Lengkap itu ada 5 tadi ya, yang teman-teman baca di depan. Lalu keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan itu hanya bersifat historis. Baik, keterbatasan laporan keuangan itu hanya bersifat historis, di mana teman-teman akan membuat laporan keuangan itu kan dari transaksi yang kemarin kan, gitu ya. Jadi atau dari tahun lalu. Lalu akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Akuntan itu nggak melaporkan informasi yang non material. Yang non material itu biasanya yang kualitatif atau yang dari manajemen, itu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis yang hanya akuntan paham. Lalu laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Bu, bagaimana cara kita untuk mendownload atau mendapatkan laporan keuangan yang real? Oke, yang pertama kita akan membuka IDX. Oke, kita akan membuka idx.co.id. Nah, dari web ini teman-teman nanti akan memilih apakah mau laporan keuangan atau laporan tahunan. Lalu apakah saham atau obligasi, Lalu di tahunnya, teman-teman kira-kira tuh membutuhkan tahun berapa? 2021, 2022, 2023, gitu sesuai kebutuhan. Dan periodenya teman-teman juga bisa milih apakah mau triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, atau mungkin laporan tahunan. Kalau laporan tahunan teman-teman akan mendapatkan full. Gitu. Kalau misalnya laporan di tahun 2024 terus teman-teman milih triwulan 1, mungkin sudah dibikin. Gitu. Tapi kalau laporan triwulan 2 belum ya, karena kan kita masih di bulan Mei. Gitu. Nah, baru nanti diterapkan. Ketika sudah diterapkan, agak turun. Nah,
Silakan dilihat, ini kan ada tanda download, silakan tinggal download aja kebutuhannya. Ini ada financial statement, ada laporan keuangan 1, financial statement 2024, surat pernyataan manajemen, itu juga akan bisa kalian dapatkan. Gitu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Gak ada? Sudah paham? Oke. Kalau misalnya sudah, kita akan bertemu lagi di kesempatan atau pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Semoga semua selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat cuplikan pembelajaran yang telah saya lakukan di mata kuliah yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran terkait kinerja pembelajaran khususnya di mata kuliah akuntansi laporan keuangan di Politeknik Negeri Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan tim penilai Smart Cerdos, khususnya Direktorat SDM Kemendikbud. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan jurusan akuntansi dan rekan kerja saya yang telah membantu dalam proses Smart Cerdos tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.